Halo para sahabat Latsar yang oke dan luar biasa, jumpa lagi dengan saya Uni Libi. Kali ini saya ingin menjelaskan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS bagi peserta Latsar calon pegawai negeri sipil. Ada dua hal penting dalam menyusun laporan aktualisasi ini adalah sekuen dan muatan laporan. Hanya dikenal satu jenis laporan aktualisasi yang pembuatannya dibagi dalam dua tahapan. Yang pertama adalah tahap rancangan aktualisasi yang kemudian dilaksanakan selama 28 hari kerja di tempat kerja peserta dan hasilnya dilaporkan dalam satu bab laporan pelaksanaan aktualisasi yang mana ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya di rancangan aktualisasi. Bagaimana dengan sistematika laporannya? Pada dasarnya tidak ada sistematika baku dalam laporan aktualisasi kecuali ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, algoritma berpikir yang logis dan sistematis, yakni jelas sekuennya dan tidak rancu atau bolak-balik. Yang kedua, menghindari redundansi atau pengulangan yang tidak perlu. Yang ketiga, menggunakan kaidah-kaidah tata tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ini saya ingin sampaikan dua model sistematika laporan yang saya sebut dengan sistematika model A dan sistematika model B. Kenapa kedua model ini saya perbandingkan? Karena seringkali adanya perbedaan persepsi di mana di bab 1 itu ada yang berpendapat jangan hanya sekedar memuat hal-hal yang umum saja, apakah itu di latar belakang, tujuan maupun di ruang lingkup. Tetapi di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa latar belakang dan tujuan serta ruang lingkup ini adalah latar belakang aktualisasi, bukan latar belakang ataupun tujuan ataupun ruang lingkup gagasan kreatif. Selanjutnya saya ingin mencoba sharing penjelasan mengenai kedua hal tersebut. Pemahaman yang sudah lazim dan melekat pada pikiran kita, bab 1 itu lazimnya dimulai dengan latar belakang masalah, kemudian alasan-alasan mengapa masalah itu penting untuk diatasi. Hal ini sebagaimana kita sering lakukan pada penyusunan skripsi, tesis, maupun disertasi terutama di ilmu-ilmu sosial. Dalam aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, hal itu juga bisa berlaku, tetapi lihat dulu struktur sistematikanya, jangan sampai sekuen muatan materinya menjadi rancu. Berikut ini saya gambarkan sekuen daripada sistematika laporan tersebut, baik yang model A, kemudian juga yang model B. Yang model A ini, di mana bab 1 ini adalah latar belakang aktualisasi, kemudian tujuan aktualisasi, manfaat aktualisasi, dan ruang lingkup aktualisasi. Kemudian di bab 2-nya memahami tugas dan fungsi dan juga materi aktualisasi. Kemudian bab 3-nya itu berisi identifikasi isu atau masalah, kemudian analisis isu, gagasan kreatif, dan kegiatan serta tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan model B ini bab 1-nya adalah dimulai dari memahami tusi, kemudian identifikasi isu atau masalah, analisis isu, dan gagasan kreatif. Di bab 1 ini sudah langsung fokus. Nah, di bab 2-nya adalah materi aktualisasi untuk memberikan informasi mengenai nilai-nilai yang akan diaktualisasikan dalam setiap tahapan kegiatan. Kemudian bab 3-nya adalah kegiatan dan tahapan kegiatan. Tentunya dikaitkan dengan nilai-nilai tadi. Kenapa di sini langsung ke tahapan dan kegiatan? Karena gagasan kreatifnya sudah dibahas di bab 1. Baik, kita jelaskan lebih dalam lagi. Bab 1 ini, yang pertama adalah latar belakang. Di sistematika model A, latar belakang ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa peserta Latsar harus menghabituasikan nilai-nilai dasar PNS. Yang kedua adalah treatment apa yang dilakukan melalui pelatihan dasar ini untuk menghabituasikan nilai-nilai dasar PNS tersebut. Jadi, latar belakang di sini adalah merupakan latar belakang pentingnya aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS, bukan latar belakang masalah atau isu. Dihindari berbicara isu atau masalah ketika isu masalah baru akan diidentifikasi di bab berikutnya. Jadi di latar belakang ini kita belum tahu ada isu apa. Nah, jika ingin memasukkan pembahasan isu di bab 1, maka bab 1 ini harus dimulai dari tugas fungsi peserta, identifikasi dan analisis isu, serta gagasan kreatif dilengkapi dengan argumentasi dan data atau fakta-fakta pentingnya isu atau masalah itu diatasi. Jadi di model B ini latar belakang adalah
merupakan latar belakang masalah, bukan latar belakang melaksanakan aktualisasi. Kelebihan model A adalah lebih komprehensif, kemudian model B itu lebih fokus pada masalah dan isu. Bagian B dari pendahuluan ini adalah tujuan. Di sistematika model A, tujuan adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, mengembangkan sikap peka dan peduli pada masalah-masalah dan isu-isu organisasi, mengembangkan kreativitas dalam mengatasi masalah atau isu. Dalam model A ini tidak perlu ada tujuan khusus yang ingin dicapai oleh gagasan kreatif, karena itu gagasan kreatif baru kita tahu adanya di bab 3. Kemudian di sistematika model B, tujuan ini adalah menjelaskan tujuan apa yang ingin diatasi oleh gagasan kreatif tersebut. Misalnya untuk meningkatkan minat belajar siswa di era pandemi, membangun budaya literat di sekolah, meningkatkan motivasi siswa untuk menambah pengetahuan dan sebagainya. Ada kalanya juga ini di sistematika model A sudah dimasukkan menjadi tujuan khusus. Padahal kita belum tahu ada isu apa, baru akan diidentifikasi di bab 3. Kemudian untuk manfaat, saya kira tidak ada perbedaan, baik sistematika model A maupun sistematika model B. Terjadi perbedaan juga di ruang lingkup. Di sistematika model A, ruang lingkup ini adalah aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ini meliputi 1. Identifikasi isu dan analisis isu, 2. Penetapan isu utama dan gagasan kreatif, yang ketiga mendesain kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan untuk melaksanakan gagasan kreatif, yang keempat, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan. Yang kelima, menjelaskan kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi, serta penguatan nilai-nilai organisasi. Dan yang keenam, membuat laporan aktualisasi. Sedangkan di sistematika model B, meliputi kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan gagasan kreatif, misalnya membuat pojok literasi, membuat pohon literasi, evaluasi laporan hasil baca, dan sebagainya. Selanjutnya mari kita lihat bab 2. Di sistematika model A ini deskripsi lokus dan fokus, atau lazimnya deskripsi organisasi dan materi nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan peran PNS dalam NKRI. Tetapi karena terlalu panjang, saya mensikatnya menjadi deskripsi lokus dan fokus, atau bisa juga deskripsi organisasi dan materi aktualisasi. Subjudul A-nya adalah deskripsi lokus yang memuat hal penting, terutama adalah visi dan misi organisasi, struktur organisasi, kemudian tugas jabatan peserta. Bagian B-nya adalah materi aktualisasi, atau bisa juga deskripsi fokus, di mana fokusnya adalah nilai-nilai dasar PNS. Nah, di model B, bab 2 ini adalah materi aktualisasi yang terdiri dari sub A-nya adalah nilai-nilai dasar PNS, kemudian yang B-nya kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kemudian bab 3, nah ini di model A ini kita baru sampai pada A-nya itu identifikasi isu, B-nya analisis isu dan penetapan isu utama, C-nya gagasan kreatif yang terdiri dari sub 1 deskripsi gagasan kreatif, sub 2-nya adalah kegiatan dan tahapan kegiatan. Kemudian D-nya jadwal kegiatan dan rencana output kegiatan. Sedangkan untuk model B, bab 3 ini adalah kegiatan melaksanakan gagasan kreatif. Yang pertama, A-nya adalah deskripsi gagasan kreatif, kemudian B-nya kegiatan dan tahapan kegiatan, C-nya adalah jadwal kegiatan dan rencana output kegiatan. Pada bab 4, yaitu laporan aktualisasi. Di sini sistematika model A maupun sistematika model B itu sama. Bagian A-nya adalah pelaksanaan aktualisasi yang terdiri dari 1. Capaian output kegiatan dilampiri dengan evidence. Kemudian yang kedua, rekap capaian nilai-nilai dasar yang berhasil diaktualisasikan. Yang ketiga, keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai-nilai dasar PNS. Yang keempat, kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Yang kelima, kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Dan B-nya adalah tindak lanjut aktualisasi atau sustainability. Nah, berbeda dengan di PKP PKA, di mana sustainability-nya adalah sustainability inovasinya. Sedangkan di Latsar ini adalah sustainability itu adalah habituasi dari nilai-nilai itu. Nah, di sini yang pertama diperlukan adanya role model dalam habituasi nilai-nilai itu. Nah, peserta menjelaskan siapa yang menjadi role model bagi mereka. Kemudian apa saja yang bisa
diteladani. Yang kedua adalah komitmen habituasi. Bisa saja secara administratif ini dibuatkan dalam bentuk surat pernyataan komitmen peserta untuk menghabituasikan nilai-nilai sebagaimana yang sudah diaktualisasikan, yang kemudian diketahui oleh mentornya. Ini adalah model lain dari sistematika yang saya sebut dengan model C. Demikian untuk video kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.